Apa yang terlintas di benak lo ketika lo udah memiliki pekerjaan seperti ini, yang udah lebih dekat sama atasan, dan pekerjaannya udah mapan, tapi lo malah ninggalin pekerjaan lama lo demi pekerjaan lo yang sekarang yang notabene karyawan biasa? Mungkin lo bakal nyalain gue udah nyanyian kesempatan itu dan malah milih pekerjaan yang biasa-biasa aja. Tapi ini bukan soal level atau soal profesi. Di pekerjaan lama lo dapet itu tanpa orang dalam, terus lo dapet di posisi itu step by step, dan lo dapetin itu karena prestasi lo. Tapi lo malah ninggalin pekerjaan itu. Mungkin orang-orang bakal mikirnya gini, udah dikasih pekerjaan yang levelnya udah di atas, tapi malah turun ke bawah lagi. Terus si ini itu juga banyak orang yang pengen ngedapetin itu, tapi gue malah mundur, back to jadi karyawan biasa. Jangan salah, ini dia alasannya. Let's go. Simak ya. Oke, yang pertama itu adalah pengalaman pertama banget aku kerja kos, dan hanya berlangsung sampai 6 bulanan lah. Aku kerja jadi staff di sana. Jadi itu benar-benar struggling banget. Aku benar-benar beradaptasi dari nol banget intinya. Oh kayak gini tuh merantau itu. Oh kayak gini tuh jauh dari orang tua, dan harus benar-benar ngeplanningin. Ya udah terbiasa dari rumah makan tinggal makan. Itu harus masak sendiri, harus benar-benar bangun pagi. Itu mengajarkan banyak hal, membuat 2023 aku amazing. Yang kedua adalah pekerjaan aku dituntut untuk pulang yang paling terakhir. Jadi aku selalu nungguin karyawan-karyawan yang ada di produksi untuk selesai dulu, karena tugasku adalah memberi laporan outputan hari itu juga yang akan disetorkan keesokan paginya. Dan keesokan paginya kan masih ada job desk lain. Jadi mau nggak mau aku harus nunggu sampai benar-benar karyawan produksi pulang. Dan itu ada 2 gedung, harus ke gedung A dan gedung B. Yang ketiga, berangkatnya pun harus paling awal, dituntut banget paling awal. Karena apa? Karena aku harus ngurusin absensi karyawan, dan itu harus store ke ARD sekitar jam 9. Bayangkan itu ngurusin 2 gedung, dan jam 9 udah harus clear. Karena untuk laporan total manpower yang bekerja di hari itu, untuk perhitungan lembur juga. Nanti kalau ada karyawan yang nggak masuk kan akan mempengaruhi proses berjalannya produksi. Jadi aku harus tahu hari itu juga berapa ratus karyawan yang berangkat dan berapa manpower yang bekerja di hari itu. Dan parahnya lagi, waktu di perusahaan lama itu absensinya masih manual, jadi nggak bisa di track pakai komputer kayak gitu. Benar-benar masih manual. Berlennya itu harus ngecekin satu-satu. Waktu itu masih ada sekitar 10 line. Yang di gedung A ada 5, sama ada tambahan line baru gitu, maksudnya untuk karyawan baru. Dan yang di gedung B itu ada sekitar 5 line, tapi yang 2 untuk line apa gitu, lupa banget aku. Dan itu harus ke gedung sebelah, itu ada cutting, ada CNC, pokoknya yang datang kayak itulah, cutting, packing. Aku harus tahu karena aku tugasnya kan ngikutin perjalannya barang itu, pembuatan barang itu dari awal sampai akhir. Jadi aku tahu outputan hari ini tuh sampai di mana, dari cutting berapa, di line berapa, yang keluar hari ini berapa, kayak gitu. Terus lagi yang keempat itu harus selalu cross check perkembangan line itu. Jadi kalau semisal line itu 1 jam dituntut 5, misalnya rank-rankan aku dengan total manpower 20 harus mengeluarkan barang sekitar 50 per jamnya. Berarti kalau dia turun di bawah 50, oh ada apa ini, ada masalah. Harus selalu laporan setiap jamnya, yang lebih menguji adrenalin dan merusak jiwa aku, mental aku. Itu adalah berhadapan dengan seorang supervisor yang kayak macan. Ada yang modelnya kayak kucing gitu, iya doang tapi ngomel di belakang pas waktu dimintain target. Ada juga supervisor yang kayak macan, kayak singa kayak gitu, protes mulu kayak gitu. Padahal gue dituntut untuk minta outputan dari dia, dan dia juga dituntut untuk minta ke anak-anaknya dia supaya kalian menghasilkan barang yang udah diplankan sesuai jumlah manpowernya hari ini. Terakhir, dari hidup lo nggak akan damage kalau lo belum pernah dipanggil lewat podium dengan pengeras suara, nama lo Tika Ayu, segera ke ruangan saya untuk membawa data absensi bla 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 bla, dan lo akan ngerasain sebuah debaran yang luar biasa ketika lo dimintai untuk membawa buku laporan outputan hari. Kalau sampai turun itu bakal kena, ya seperti dinyanyikan lagu Bengawan Solo, tamat riwayatku. Mengerikan.
Dan panggilan itu tiap menit, tiap detik itu selalu ada. Panggilan kepada Tika Ayu, segera ke sumber suara atau kemana, ke ruangan IE atau ke ruangan manajer atau kemana. Terserah mereka yang manggil lah ke HRD untuk mengumpulkan laporan lemburan lain yang ditunjuk lembur hari ini atau apapun itu yang membuat gue pening. Itu benar-benar tiap bising banget, tiap menit, tiap detik. Lo harus tahu satu hal, itu kedengeran dari gedung A ke gedung B, semua denger nama gue disebut, dan itu menggelegar se-Indonesia Raya Merdeka. Do you know what? Pernah gue pas ada di posisi di gedung A dan itu panggilannya di atas sana, di HRD harus naik, harus membawa laporan lemburan karena emang dari supervisornya ngasih laporannya itu terlambat, dan itu benar-benar menguras energi banget. Bayangin lo lari-lari dari gedung A harus melewati gedung B, terus naik, habis itu turun lagi. Ya seperti itulah perjalanan hidup. Kalau dipikir-pikir, perjalanan itu enak sebenarnya. Cuman mondar-mandir tiap hari, nggak tiap hari, mondar-mandir tiap menit, terus mintain outputan, terus nyari ribut deh sama supervisor. Itu terus nanti balik lagi ke layar, input data, email, jam berikutnya clearing lagi, kayak gitu, bawa papan gitu, kayak gini, ya enak banget sih. Sebenarnya kalau dipikir-pikir emang enak banget sih. Ya kayak di lapangan harus dituntut setiap jam harus ngazilin barang segini, pokoknya harus tetep kayak gitu, monoton gitu. Aku kan nomaden, pindah-pindah kayak gitu. Ya tapi emang yang dihadapi orang banyak. Nah bedanya itu di pekerjaanku yang sekarang itu hanya fokus satu tanggung jawab, kayak ibaratnya nggak menaungi HRD, nggak ke yang bagian personalia, yang bagian absensi, yang bagian BPJS, gaji dan lain-lain. Berurusan dengan lemburan juga, data karyawannya harus benar-benar itu pertanggungjawabannya luar biasa banget. Terus apa lagi ya, yang outputan itu tadi pagi, siang, sore sampai malam bahkan. Enak gak enak sih, strugglingnya yang benar-benar luar biasa banget. Terus lebih dari 8 jam kerja dan itu loyalitas. Kalau yang dari karyawan kan nanti dikasih kayak overtime. Nah ini kita dituntut untuk ngikutin overtime-nya dia dan kita loyalitas gitu. Bayangkan pernah pulang sampai jam 10, 11 itu pernah banget. Sabtu masuk terus Minggu pulang kampung. Itu terus sampai akhirnya emang gue nyerah. Gue cut off sampai ditanyain sama RD-nya yang benar-benar udah kayak support gue banget, kayak gini, Tik, kamu itu cari kerjaan yang bikin kamu itu belajar banyak, gak usah bikin gajinya dulu, tapi kamu belajar banyak dari situ. Tapi gue gak kuat, oke, jujur rekan kerjanya pun oke, sebenarnya ya support gue, ya kadang ketawain sih karena emang udah nggak tahu lagi yang bakal dilakuin itu apa lagi gitu, kayak serba salah gitu. Tiap hari tuh intinya cuma diomelin mulu, salah, keliru, dan itu udah makan sehari-hari. Dan partner gue pun juga mengalami hal yang sama gitu. Ada juga bingung mau ngelakuin apa lagi sampai nggak tahu harus ngapain. Nah itu tadi alasan aku pindah di pekerjaan yang udah lumayan naik level, terus kembali lagi ke karyawan biasa. Tapi pekerjaan sekarang sih nyaman, dituntut tapi nggak kayak kemarin. Dituntutnya kan cuman kita satu itu gitu loh, cuman satu pekerjaan itu, kalau lo beres ya beres, lo nggak bakal diomelin kalau nggak parah banget. Kalau lo parah bangetan ya udah, lo juga bakal kena omel. Tapi kan konteksnya ini nggak terlalu fundamental, nggak terlalu membawa hajat hidup orang banyak gitu, nggak ngurusin duit, nggak ngurusin jam-jam overtime kayak gitu kan, nggak terlalu riskan lah ibaratnya. Asal skill lo selalu tiap hari step by step membaik ya nggak bakal dapat amarah tuh. Terus 8 jam kerja on time, waktunya pulang ya pulang, nggak ngoyo banget gitu lah ya pakemnya oke aja, respect semua. Ya kalau nemuin yang kayak macet sih ada modelannya, tapi ya gue skip lah.
ngapain gue pikirin. Terus juga deket dari rumah, jadi sepulang dari kerja kan 8 jam kerja, sore masih bisa jadi seorang content creator kayak gini. Atau aku kan juga FG, tapi walaupun masih pemula, masih amatiran, juga harus meningkatkan skill FG aku menjadi seorang penulis dan upgrade skill-skill yang lain lah. Itu masih ada waktu yang membebaskan aku untuk upgrade diri kayak gitu. Jadi nggak melulu untuk kerja dan kerja siang malam kayak gitu. Itu sih nyamannya itu. Tapi apapun pekerjaan kalian, terus lakukan yang terbaik. Kalau lo udah ngelakuin yang terbaik, semuanya aku yakin akan mengikuti, termasuk uang. Dan kuncinya adalah lakukan yang terbaik. Kalau udah ngelakuin yang terbaik tapi masih tetap salah, ya qadarullah, lo keluar atau lo nggak tahu. I don't know. Itu maybe itu dulu cerita dari aku, pengalaman aku selama merasakan kerja di beberapa perusahaan, dan bisa buat kalian pertimbangin untuk teman-teman yang baru bergabung di sebuah perusahaan atau yang udah lama, mungkin malah udah berpengalaman sih ya. Dan manfaatin waktu sebaik-baiknya, karena waktu kalian begitu berharga. Waktu itu sangat terbatas, tapi uang tidak akan pernah ada batasannya. Tetap semangat dan see you!